Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma dara syamsu minasy syuruqi ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa farajah Allah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus melaksanakan salat berjamaah zuhur pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man sarrahu ayyul qiyamah wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dan Allah ridha kepada orang itu, maka hendaknya orang itu memperbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk terus memperbanyak bacaan sholawat kita. Dalam setiap hari kita terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, harapan kita mudah-mudahan hidup ini barokah. Kita isi hari-hari kita dengan terus berdoa kepada Allah. Nabi bersabda, "Man fataha minkum babat du'a," barang siapa yang membuka pintu-pintu doa, fatahallahu lakum babat taufik, maka Allah akan memberikan pintu taufik kepada orang itu. Jadi kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling utama adalah kita minta doa kesehatan. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat dan mensyukuri nikmat sehat untuk terus dipergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, materi pada kesempatan hari ini adalah tentang keutamaan salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah sangat banyak sekali, mulai dari berangkat dari rumah, al-masyu ilal masjid, berjalan menuju masjid sudah bernilai ibadah. Terus niat masuk ke masjid juga bernilai ibadah. Iktikaf di masjid juga bernilai ibadah. Beda kalau kita duduk di masjid kemudian niat iktikaf daripada kita duduk di jerambah rumah kita yang tidak ada pahalanya. Kita dengan duduknya saja di masjid ini, apalagi dihiasi dengan zikir, membaca Al-Quran, maka pahalanya bertambah keberkahannya. Nabi pernah bersabda kepada sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan bisa mengangkat derajat kalian? Bala ya Rasul, iya ya Rasul. Lantas Nabi berkata, "Isbahul wudu' alal makari." Sempurnakan wudu'mu walaupun dalam keadaan sulit. Kita optimalkan, kita sempurnakan doa kita, mulai dari baca bismillah, mengusap tangan, mengusap kepala, terus anggota kita sempurnakan wudu'. Isbahul wudu' alal makari. Yang kedua adalah wa kasratul huta ilal masajid. Banyak berjalan menuju masjid. Ini satu langkah, dua langkah adalah bernilai bisa menghapus dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Yang ketiga adalah intidharus shalah ba'das shalah. Menunggu waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya. Kita masuk ke masjid, niat iktikaf sambil berzikir, menunggu waktu sholat. Menunggunya itu adalah termasuk bisa menghapus dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Dan fadzalikumur ribat, kata Nabi,
dan semuanya itu bisa menjadi benteng bagi kalian. Orang yang dawamul wudu, sering berwudu, maka menjadi benteng wudu itu. Orang yang banyak menuju masjid juga akan menjadi benteng bagi seseorang itu. Orang yang menunggu waktu sholat sampai sholat berikutnya itu bisa menjadi benteng bagi seseorang. Malah orang yang dawamul wudu, dalam hadis Nabi yang lain, dum ala taharah yuwassi'ar rizqah, tetapkan kalian dalam keadaan suci, maka rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa dawamul wudu, maka orang itu akan diberikan ketenangan, kebahagiaan, dan diberikan kelancaran dari setiap usahanya. Sering-seringlah kita berwudu dan sering-seringlah kita menuju masjid untuk sholat berjemaah. Jemaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ai sallu ma'al musallin fi masjid jama'atan. Jadi intinya kata-kata warka'u ma'ar raki'in ini, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, adalah ay sallu ma'al musallin fil masjid jama'atan. Salat bersama dengan orang-orang yang salat di masjid secara berjamaah. Ini aqimus shalah, atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in adalah ibadah qalbiyah, ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ibadah yang sebangsa badan, sebangsa hati, dan maliyah yaitu harta. Mudah-mudahan kita terus mendawamkan sholat berjamaah ini, utamanya sholat bardaini, yaitu sholat antara subuh dan asar. Karena waktu subuh dan asar itu pergantian malaikat. Jadi waktu siang dijaga oleh malaikat, nanti asar malaikat siang dan malaikat malam shift gantian. Setelah itu subuh, malaikat malam diganti oleh malaikat siang di waktu subuh. Makanya lantas para malaikat itu ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku? Malaikat berkata, saya datangi mereka dalam keadaan sholat dan saya tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Jadi keutamaan sholat subuh dan sholat asar ini didoakan, dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan sholat asar. Tiada lagi yang diutamakan adalah sholat subuh. Sampai orang-orang yang ahli sholat subuh ini diberikan pahala oleh Allah, diberikan balasan dalam hadis Nabi, basyiril masa'in fid dulamih ilal masajid. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam menuju masjid. Jadi sampai dikatakan oleh Nabi, basyiril masya'in fid dulami, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ilal masajid, menuju masjid, dengan balasan apa? Bin nurit tamih yaumal qiyamah, dengan nur yang sempurna di hari kiamat nanti. Orang-orang yang biasa salat malam ini dikatakan fiddulami, bisa dikatakan masya'ina fiddulami, bisa orang yang berjalan ke masjid di waktu subuh, sebelum subuh dia berangkat ke masjid, atau waktu isya ketika malam-malam ia menuju masjid atau musalla untuk melakukan sholat berjamaah. Basyiril masya'in fiddulami ilal masajid, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid bin nurit tamih yaumal qiyamah, dengan nur yang sempurna nanti di hari kiamat. Ketika sakaratul maut datang, maka akan nur datang. Ketika di padang mahsyar dipenuhi dengan nur, ketika di siratal mustaqim juga dipenuhi dengan nur. Malah Nabi mengajarkan sebuah doa. Ketika subuh-subuh kita menuju masjid, kita jangan lupa berdoa. Pandang langit. Setelah memandang langit kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Setelah doa Rabbana ma khalaqta hadza batila, kita terus berdoa,
Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan di hati ini nur, fi basari nuran, di pandangan kita nur, wa fi sam'i nuran, di pendengaran kita nur, wa an yamini, sebelah kanan nur, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, di atasnya nur, wa tahti nuran, di bawahnya nur, wa amami nuran, di depannya nur, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Jadi minimal kita berdoa setelah berangkat ke masjid, ya Allah, jadikan hati ini nur, mata nur, pendengaran nur, di atas, di bawah, di kanan kiri, di depan, di belakang, dipenuhi dengan nur. Waj'al li nuran, dan jadikanlah kepada kami nur yang bisa mengantarkan keselamatan kami di dunia dan keselamatan nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang melakukan salat berjamaah, man shalla salata fi jama'atin, barang siapa yang salat dengan berjamaah, faqad mala'ah nahrahu ibadatan, maka seakan-akan ia memenuhi dadanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat tadi Allahu Akbar, mata melihat, pendengaran mendengar, hati khusyuk, gerakan kita mengikuti imam, maka seakan-akan semua tubuh kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang cerdas pasti memilih salat berjamaah. Salat berjamaah adalah pilihan orang yang cerdas. Bayangkan, salatul jamaah afdalu min salatil faddi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 20 derajat. Bayangkan, kalau seseorang salat 4 rakaat dikali 27 kali ulangan, 4 kali 27 berarti 128 rakaat. Ini hanya isya lagi. Tambah isya, tambah duhur, tambah asar, tambah maghrib, tambah subuh, dikali 24 lagi. Jadi orang-orang yang cerdas pasti akan memilih salat berjamaah. Semisal kalau kita dikasih uang 1.000, kemudian dikasih uang 27.000, maka orang yang cerdas pasti memilih uang 27.000. Tapi yang paling pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ia mau melakukan amal ibadah itu? Kadang dikalahkan dengan rasa malas dan rasa keimanan seseorang untuk memilih terus berupaya mencari keutamaan untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk terus melakukan sholat berjamaah, minimal di rumah kita bersama keluarga. Kalau kita tidak bisa sholat di masjid, di musholla, janjian dengan keluarga, tunggu saya nanti kita sholat berjamaah. Anak-anak kita gerakkan, bagaimana kita biasakan di rumah untuk sholat berjamaah. Luangkan di rumah kita ada kamar khusus atau musholla khusus yang digunakan untuk sholat berjamaah bersama dengan keluarga kita. Kalau anak-anak kita dibesarkan dengan kebiasaan sholat berjamaah, pasti keluarga kita akan diberikan ketenangan, kebahagiaan, dan anak-anak kita tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duhur, ayo kita berjamaah bersama. Asar, ayo kita berjamaah bersama. Jadikan 5 waktu ini adalah sebuah beker, ajang bagi kita bahwasanya diutamakan adalah sholat berjamaah. Ketika anak-anak sudah terbiasa sholat berjamaah, maka dimanapun berada, ia akan terbiasa untuk menghidupkan sholat berjamaah. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah, kita terus berupaya, karena setiap nanti di akhirat ini segerombolan, satu gerombolan. Jadi masuk menghadap kepada Allah dan dimasukkan ke surga secara gerombolan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya menuju surga secara gerombolan. Jadi orang-orang senang berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan teman-teman seiman, terus berkumpul bersama-sama, dan nanti di surga dalam satu gerbong menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberikan ketakwaan oleh Allah.
menjaga terus ketakwaan kita kepada Allah, dan kita senang berkumpul dengan orang-orang yang senang beribadah kepada Allah. Kita berupaya terus, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah kami mohon terus cinta kepadamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Ini penting jemaah sekalian. Kita terus berkumpul berjamaah di sini agar supaya kita didoakan, saling mendoakan di antara kita. Berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama cinta kepada Allah atau cinta kepada amalan yang membuat kita cinta kepada Allah. Seperti sholat berjamaah, seperti qiyamul lail, seperti membaca Al-Quran, senang sedekah, senang membantu orang, amalan yang menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat zuhur yang dimuliakan Allah, ada beberapa banyak fadilah daripada salat berjamaah. Salah satunya, orang-orang yang salat berjamaah zuhur, maka seakan-akan ia melakukan qiyamul lail separuh malam. Orang-orang yang melakukan salat jamaah isya, maka seakan-akan ia melakukan qiyamul lail nisful lail. Dan orang-orang yang berjamaah salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia melakukan salat qiyamul lail semalam suntuk. Saking utamanya salat berjamaah. Dan salat subuh, ketika kita dilakukan salat berjamaah, Nabi bersabda, man shalla sholatas subhi, barang siapa yang salat subuh fil jamaah secara berjamaah, summa jalasa, kemudian ia duduk, yadhkurullah sambil berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, kana lahu sitrun minan nar, maka perbuatan itu menjadi perlindung bagi dirinya dari siksa api neraka, wa bari'ah minan nar, dan menjadi pembebasan dari siksa api neraka. Malah ada amalan yang utama ketika kita sholat subuh berjamaah, kemudian baca Al-Quran, berzikir sampai menunggu suruk terbitnya matahari, kemudian kita sholat isyraq, sholat terbitnya matahari, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Pahalanya seperti haji dan umroh. Saking utamanya kita beribadah kepada Allah ketika terbitnya matahari, kemudian kita sholat syuruk. Dilanjutkan setelah matahari meninggi satu tombak, kita melanjutkan dengan kegiatan sholat duha. Jemaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, di antara beberapa hikmah sholat berjamaah di antaranya, yang pertama adalah al-masyu ilal masjid, berjalannya ke masjid ini bernilai pahala. Yang kedua, ad-duhul ilal masjid, masuknya saja ke masjid ini sudah bernilai pahala. Yang ketiga, al-i'tikaf fil masjid, i'tikaf, niat i'tikaf di masjid, diamnya saja ini sudah berpahala. Yang keempat, as-shalah tahiyatul masjid, salat menghormat masjid sudah bernilai pahala. Yang kelima, at-ta'awun 'ala ta'ah, tolong menolong dalam ketaatan, membersihkan tempat, membersihkan jeding, membersihkan karpet, menata tempat, ini juga bernilai pahala. Intidarul jamaah, menunggu waktu jamaah sambil berzikir, menunggu waktu jamaah bernilai pahala. Istighfarul malaikah, kita mendapatkan istighfarnya malaikat. Orang-orang yang berjamaah kemudian duduk sambil berzikir, malaikat memberikan istighfar, mohonkan ampun kepada orang yang melakukan salat berjamaah itu. Yang kesembilan, syahadatul malaikah, disaksikan oleh malaikat. Yang kesembilan, as-salamah minasyaitan, diselamatkan dari setan. Yang kesepuluh, taswitus sufuf, meluruskan shaf. Meluruskan shaf ini juga bernilai pahala. Fadilatus shafil awal, fadilahnya shaf yang pertama ini juga bernilai pahala. Dalam hadis Nabi, seandainya kamu tahu keutamaan shaf yang pertama dan keutamaan orang yang ada, maka kamu akan berlomba-lomba untuk berada di shaf yang pertama dengan cara diundi agar berada di shaf yang pertama ini. Dan masih banyak fadilah-fadilah dari salat berjamaah, di antaranya adalah husulul khusu, hasilnya khusu, tahsinul haibah, diberikan keteladanan atau kewibawaan, as-salamah minan nifaq, keselamatan dari penyakit nifak, raddus salamul imam, menjawab ucapan salam juga bernilai pahala. Dan yang paling penting adalah ishadul iman,
Saksikan para malaikat, itu hamba saya sedang melakukan sholat berjamaah. Saksikan hambaku itu mempunyai iman. Dan yang paling penting yang kita rindu adalah al-maut husnul khotimah. Dimatikan dengan husnul khotimah. Orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah maka akan dimatikan dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tetap semangat kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. As-siyam, al-qiyam, amal soleh. Bagaimana puasa kita tetap dijaga, jangan sampai bolong-bolong dan hilang pahalanya. Dan jaga puasa mata, puasa lisan, puasa anggota badan kita. Al-qiyam, hidupkan malam-malam dengan sholat tarawih, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, dan sholat-sholat mutlak lainnya. Yang ketiga, amal soleh. Perbanyak amal-amal soleh. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, sedekah, melakukan amal-amal kebajikan, berlomba-lomba. Karena di bulan Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berupaya bagaimana amal ibadah kita di Ramadan ini lebih meningkat daripada bulan-bulan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nurid dati wa sirri sari fi sa'il asma' was sifati wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma kun lana wa la takun alaina wahdim bis sa'adati ajalana wastur uyubana waj'alit taqwa zadana. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa aidna min mujibatin nadama yaumal qiyamah. Allahumma tawwil umrana fi ta'atik ya Allah. Allahumma tawwil umrana fi ta'atik ya Allah. Allahumma tawwil umrana fi ta'atik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu